Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah online untuk ibadah keluarga hari ini. Hari ini kita akan mempelajari sebuah hal yang sudah dan pernah dan sering kita dengar dan sangat populer sehingga kita hafal kebenaran ayat ini. Hal itu berbicara tentang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Jika kita melihat dan membaca serta memahami ayat yang sederhana ini, maka kita beranggapan bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah sebatas kita beribadah kepada Tuhan, gereja, melayani Tuhan, terlibat dalam hal-hal rohani dan sebagainya. Tetapi pada malam hari ini mari kita mau belajar sebetulnya apa yang kita cari. Apa yang kita cari itu merupakan prioritas utama dalam hidup kita, sekaligus menjelaskan identitas kita. Apa yang kita cari adalah hal yang menentukan identitas kita. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 32 dan 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sudah kita sering dengar ini berbicara tentang mendahulukan apa yang menjadi prioritas kita. Kalau kita mempelajari Matius pasal 6 mulai ayat yang ke-25 tentang hal kekhawatiran, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang prioritas kepada hal-hal yang jasmani. Walaupun itu penting, tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan prioritas yang utama tentang hal-hal jasmani. Dua hal yang akan kita pelajari malam ini. Apakah yang kita cari? Pencarian kita yang pertama, apakah kita mencari makan, minum, pakai, atau mencari dan memprioritaskan hal-hal jasmani? Dan yang kedua, apakah yang kita cari, apa yang kita prioritaskan? Apakah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Nah, kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu Saudara, maka jelas Tuhan Yesus memberikan sebuah pertanyaan. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Tubuh itu lebih penting daripada perkara-perkara jasmani. Ayat 32, Yesus memulai, semuanya itu, makan, minum, pakai, termasuk mencari uang, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal yang sama dengan orang-orang percaya, makan, minum, pakai, termasuk uang, termasuk hal-hal yang bersifat jasmani dan kesenangan. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Tetapi Yesus memberikan perbedaan. Di dalam ayat yang ke-33 dimulai dari kata tetapi. Ada arti dari kata tetapi ini. Tetapi itu bermakna bahwa Allah pencipta langit dan bumi tidak bisa disamakan dengan Allah bangsa-bangsa lain.
Allah pencipta langit dan bumi, Allah El Shaddai, Elohim Yahweh, tidak mau dipersamakan dengan orang-orang yang mencari perkara-perkara jasmani, dan itu menjadi ukuran kesalehan dan berkenanannya di hadapan Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau mereka mencari makan minum pakai termasuk uang di dalamnya, pertanyaannya, apakah orang Kristen adalah orang-orang terkaya di dunia? Kalau itu berbicara tentang mencari makan minum pakai, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya, apakah orang-orang Kristen yang saleh dan takut akan Tuhan adalah orang-orang terkaya di dunia? Jawabannya tidak. Tuhan tidak memberikan jaminan dan kepastian bahwa mencari Tuhan akan menjadi orang-orang yang paling sejahtera, paling kaya, paling makmur di dunia. Sebab sudah jelas hukum tentang hal itu, bahwa mencari makan minum pakai dan uang akan lebih berhasil jika orang tersebut bekerja keras, bertanggung jawab, ulet pantang menyerah, memiliki inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Itu bukan merupakan jaminan orang-orang Kristen di muka bumi ini yang saleh, yang takut akan Allah, untuk menjadi orang-orang yang terkaya. Tidak ada jaminan dari Tuhan Allah sendiri. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah orang-orang yang percaya bukan memprioritaskan makan minum pakai atau perkara-perkara jasmani, termasuk mencari uang dalam hidupnya, tetapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini hal yang lebih mendasar dalam kehidupan manusia sesungguhnya. Artinya, jika kita mencari makan, minum, pakai, dan uang, kita akan bisa kehilangan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran atau kerajaan Allah itu bersangkut paut dengan kehidupan kekal. Apa artinya jika makan, minum, pakai dibatasi oleh waktu? Kita hanya bisa menikmati makan, minum, pakai, hal-hal yang bersifat jasmani untuk sementara. Sementara kerajaan Allah dan kebenarannya itu bersifat kekal dan abadi. Mana yang kita prioritaskan? Jika di dalam ayat yang ke-33 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah." Itu artinya Allah yang kita sembah, yang kita percayai, Elohim Yahweh, adalah berbeda dengan bangsa-bangsa yang memiliki Allah itu sendiri. Allah Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi, mempunyai tatanan dan rumusan tersendiri, bahwasanya jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, jika kita memprioritaskan kehidupan yang benar di hadapan Allah tentang kerajaan Allah, maka perkara-perkara jasmani tentu Tuhan tidak akan abaikan. Tentu itu juga Tuhan pedulikan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itulah sebabnya Paulus menulis di dalam Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum, dan pakai, tapi soal sukacita, damai, sejahtera oleh Roh Kudus, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada dua jenis pencarian di sini, berarti yang kita simpulkan.
pencarian makan minum pakai dan pencarian kebenaran dan kerajaan Allah. Mana yang lebih susah, Bapak Ibu Saudara? Bagi orang yang tidak mengenal Allah, makan minum pakai dan uang adalah pencarian yang susah. Bagi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak mempercayai adanya Allah yang benar, justru dia akan membanting tulang. Dia akan lebih serius dan sungguh-sungguh lagi mencari uang, mencari makan minum pakai dan kesenangannya. Tetapi bagi orang yang benar di hadapan Tuhan, makan minum pakai adalah merupakan bonus dari Sang Pencipta. Tujuan utama dalam hidupnya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagi orang yang benar, perkara kebenaran dan mencari kerajaan Allah adalah sesuatu yang jauh lebih sulit daripada sekedar mencari uang, makan, minum, dan pakai. Sebenarnya kita siapa di hadapan Tuhan tergantung prioritas pencarian kita. Jika kita mengutamakan dan memprioritaskan mencari uang, makan, minum, pakai jauh lebih penting dan lebih susah daripada mencari kebenaran, berarti kita tergolong sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita tergolong sebagai orang-orang yang bersifat duniawi. Sebaliknya, orang-orang yang mengatakan mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya jauh lebih sulit, itu adalah orang-orang yang rohani. Banyak sekali orang beranggapan ukuran standar orang berkenan di hadapan Tuhan adalah manakala dia memiliki lebih banyak harta, lebih sejahtera dan lebih kaya hidupnya. Seperti yang digambarkan oleh beberapa orang tertentu. Hidupnya digambarkan sebagai pribadi yang tidak punya masalah. Wajahnya selalu tersenyum, perutnya sedemikian bulat dan sejahtera, seolah-olah hidupnya adalah hidup yang sejahtera. Tidak ada masalah, tidak ada problem, dan hidupnya penuh damai sejahtera. Itu adalah gambaran orang-orang yang mengandalkan, mengutamakan, mencari uang dan makan minum pakai yang bersifat sementara. Ukuran kita sebagai orang yang benar adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau pakai kata mencari, berarti dibutuhkan usaha, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keseriusan untuk benar-benar ingin mendapatkan apa yang dia perjuangkan, apa yang menjadi tujuan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita memperjuangkan, sejauh mana kita sungguh-sungguh, sejauh mana kita serius kepada tujuan kita, itulah identitas kita. Jika kita serius mencari uang, sejatinya kita adalah orang-orang yang tergolong duniawi. Kalau kita serius untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita adalah tergolong orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sekali lagi ingin menegaskan, Bapa di sorga tahu kalau kamu memerlukan makan, minum, dan pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka makan, minum, pakai hal-hal yang bersifat fana sementara itu Tuhan tambahkan, Tuhan akan berikan. Jika kita hidup benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan membiarkan hidup kita. Kalau burung-burung di udara Tuhan beri makan, bunga-bunga di padang Dia hiasi, apatah lagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan hidup dalam kebenaran. Pasti Tuhan tidak akan tinggalkan dan biarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini mari kita lihat
Hal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah menentukan siapa kita, identitas hidup kita. Apakah kita mencari kehidupan yang bersifat kekal, ataukah kita memprioritaskan kehidupan yang bersifat sementara, hanya sebatas makan, minum, pakai, dan setelah itu habis lenyap. Oleh karena itu, kerajaan Allah dan kebenarannya adalah sebuah usaha yang memerlukan segenap hidup, perjuangan segenap hidup dari sekarang sampai akhir nafas hidup kita. Dan itu harus dicari. Bukan berarti kerajaan Allah itu hilang atau kebenaran Allah itu hilang. Tidak. Ayat yang menyatakan carilah itu adalah sebuah ekspresi usaha, prioritas, perjuangan kita di hadapan Tuhan. Manakah yang menjadi prioritas kita? Yang bersifat fana dan sementara, ataukah yang bersifat kekal dan tidak akan binasa? Oleh karena itu, mari melalui kesempatan pada hari ini kita mau mengintrospeksi diri. Susah mencari uang ataukah susah mencari kebenaran? Orang yang susah mencari kebenaran adalah orang yang ingin sungguh-sungguh serius membangun hubungan di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang benar. Tetapi orang yang susah mencari uang adalah mereka yang hanya berfokus dan berjuang untuk perkara-perkara yang mencari uang. Uang akan bisa hilang, makanan, minuman, pakaian semua bisa lenyap, tetapi kebenaran tidak akan hilang dan tidak akan musnah. Pertanyaannya, apakah yang kita cari selama